Coba deh, Anda bayangkan sebuah komunitas. Mereka ini, secara sadar menolak modernitas. Tapi bukan karena mereka tertinggal zaman ya. Justru karena mereka merasa punya tugas kosmik yang lebih besar. Nah, hari ini kita mau deep dive nih ke dunianya Orang Kanekes, atau ya yang lebih kita kenal sebagai suku Baduy. Misi kita adalah mencoba paham, kenapa sih mereka ini bisa disebut pancar bumi? Tepat sekali, poin kuncinya di situ. Dan yang perlu digarisbawahi ya, ini tuh bukan isolasi yang kebetulan geografis gitu. Sama sekali bukan. Ini sebuah strategi yang sangat aktif. Buat mereka patuh sama tradisi leluhur itu ya, yaitu cara mereka menjaga keseimbangan alam semesta, sehari-hari. Oke. Kita bongkar dari dasarnya dulu ya. Jadi ada filosofi inti mereka ini namanya pikukuh. Ungkapannya yang paling terkenal itu kan, lojor tuh menang dipotong, pondok tuh menang disambung. Yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Ini bukan soal pertukangan kayu kan? Haha, bukan. Sama sekali bukan. Itu metafora yang dalam sekali. Intinya itu soal menerima. Ya, menerima takdir, menerima tatanan alam apa adanya. Jangan diubah-ubah. Nah, dari sinilah akarnya kenapa mereka menolak teknologi yang secara fundamental mengubah alam. Listrik, kendaraan, bahkan cangkul sekalipun. Oh, jadi itu dianggap memotong yang panjang atau menyambung yang pendek tadi ya? Jadi filosofi yang abstrak ini pasti punya wujud nyata dong dalam kehidupan mereka. Gimana mereka menerjemahkannya jadi aturan sosial? Tentu. Pikukuh ini melahirkan struktur sosial dua lapis yang jelas banget. Ada inti spiritualnya yang disebut Baduy Dalam atau Tangtu. Mereka ini penjaga kesucian adat. Pakaiannya selalu putih-putih tanpa jahitan, nggak pakai alas kaki, dan hidup di 3 kampung keramat yang dipimpin oleh seorang pun. Jadi Tangtu ini semacam inner circle-nya ya, sangat suci dan tidak tersentuh. Terus, siapa yang berinteraksi dengan dunia luar kalau mereka begitu terisolasi? Nah, itulah fungsi dari lapisan kedua, Baduy Luar atau Panamping. Mereka ini benteng pertahanan sekaligus. Zona penyangga. Mereka berpakaian hitam atau biru tua dan punya toleransi yang sedikit lebih longgar terhadap dunia luar. Mereka lah yang sering Anda temui menjual madu atau hasil bumi di kota. Tugas mereka melindungi Baduy Dalam dari kontaminasi modernitas. Sebentar. Dari sumber yang Anda berikan, ada satu hal yang, ini luar biasa misterius di jantung wilayah mereka. Namanya Sasaka Domas. Ini kedengarannya kayak sesuatu dari film fantasi. Bisa tolong jelaskan apa sebenarnya tempat ini dan kenapa begitu dijaga ketat? Anda benar, nuansanya memang sangat sakral. Sasaka Domas itu sebuah punden berundak, situs megalitikum yang, tersembunyi di dalam hutan larangan. Mereka meyakini inilah titik nol alam semesta, tempat dewa pertama mereka, Batara Tunggal, turun ke bumi. Inilah pencar bumi yang sesungguhnya. Hanya para puun dan tetua adat terpilih yang boleh masuk ke sana untuk ritual agung muja. Wow. Oke, jadi keyakinan pada titik nol kosmik ini pasti ngaruh banget ke cara mereka memperlakukan lingkungan di sekitarnya, kan? Tepat sekali. Keyakinan itu melahirkan etika ekologis yang sangat ketat. Hutan mereka bagi menjadi beberapa zona. Ada luweng kolot atau hutan tua yang absolut tidak boleh disentuh. Itu zona sakral. Untuk bertani pun, mereka hanya membuka lahan huma atau ladang dengan tugal, sebatang kayu yang diruncingkan. Jadi cuma ditusuk gitu aja tanahnya, bukan dicangkul? Betul, karena mencangkul itu dianggap menyakiti ibu pertiwi. Bahkan, mereka juga melarang ternak berkaki 4 karena jejaknya dianggap merusak tanah. Dengan aturan seketat itu, gimana mereka berhubungan dengan kita, dunia luar yang serba modern ini? Apa mereka benar-benar tertutup rapat? Tidak juga. Mereka punya satu jendela diplomasi yang sangat unik, yaitu tradisi tahunan bernama Seba. Setiap tahun, ribuan warga Baduy, baik dalam maupun luar, akan jalan kaki ratusan kilometer tanpa alas kaki. Tujuannya untuk bertemu Bapak Gede, yaitu Bupati Lebak dan Gubernur Banten. Untuk apa mereka bertemu pejabat? Mereka menyalahkan hasil panen dan, ini yang terpenting, melaporkan kondisi alam. Ini seperti audit lingkungan tahunan yang dilakukan secara adat,
Saya coba membayangkan para pejabat itu yang setiap hari berurusan dengan email dan Zoom, tiba-tiba didatangi ribuan orang tanpa alas kaki yang membawa laporan kondisi alam. Pasti kontrasnya luar biasa. Ini juga menunjukkan mereka tidak pasif ya. Sangat proaktif. Puncaknya terjadi di tahun 2023. Para tetua adat secara resmi mengirim surat ke pemerintah dengan permintaan yang jujur, mengejutkan. Minta wilayah Baduy Dalam dijadikan blank spot internet. Dihilangkan sinyal internetnya. Serius? Betul. Mereka ingin sinyal internet dihilangkan dari tanah keramat mereka. Dan ini bukan penolakan karena gagap teknologi loh. Ini langkah yang berani. Pada dasarnya mereka bilang, kami berdaulat atas informasi yang masuk ke wilayah kami. Mereka tidak mau generasi mudanya tersedot oleh cahaya buatan yang mereka anggap bisa merusak kejernihan batin. Jadi apa artinya semua ini? Suku Baduy ini kan bukan sekedar potret masa lalu yang eksotis ya. Mereka adalah sebuah cermin, mungkin sebuah kritik hidup terhadap cara kita yang terobsesi dengan kemajuan dan pertumbuhan tanpa henti. Mereka menunjukkan bahwa keberlanjutan itu bukan tentang teknologi canggih. Tapi tentang tahu kapan harus berhenti dan menghormati batasan. Benar. Dan inilah sesuatu untuk Anda renungkan. Peran mereka sebagai pancar bumi adalah sebuah pengingat. Jika inti atau porosnya rusak karena keserakahan, maka seluruh sistem bisa goyah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana cara memodernisasi mereka, tapi mungkin sebaliknya. Di tengah dunia yang selalu menuntut lebih, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah komunitas yang dengan sadar dan bangga memilih kata cukup?